dan menguasai narkotika golongan 1. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 3 tahun dan denda sebesar 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 bulan. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. 5. Memerintahkan barang bukti 4 bungkus plastik klip ukuran masing-masing berisi 1 bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat neto seluruhnya 2,591 gram. 1 bungkus plastik klip berisi daun kering dengan berat neto 0,584 gram. 1 buah cangklong untuk dikonsumsi narkotika di sabu. 1 buah pepir untuk musik ganja dirampas untuk perpustakaan. 1 ikat handphone, 1 bagian warna hitam dirampas untuk negara. Membantu terdakwa untuk membayar perkara sejumlah 5.000 rupiah. Demikian bisa dilakukan kemudian masyarakat karena tidak dapat berat pada terdakwa 21 Agustus 2024 oleh kami saya hukum sebagai hakim dan ketua majelis berdoa terus ada dan mahkamah intik sarjana hukum masing-masing sebagai hakim kota yang ditunjukkan surat penetapan majelis hakim oleh ketua dan Jakarta Barat untuk 25 Agustus 2024 Barat bertanggal 24 dalam tindakan yang terbuka untuk pada hari Senin tanggal 26 Agustus oleh hakim ketua dengan didampingi para hakim anggota yang sama dibantu dengan paksa hukum sebagai nanti pada Jakarta Barat yang oleh jaksa hukum Ajam Ahyar hukum pada Jakarta Barat serta penasihat hukum terdakwa hadir tidak secara elektronik. Demikian tersebut ya. Terdakwa bagaimana penyerahan kepada penasihat hukum, saudara? Silakan penasihat hukum. Kalau terdakwa mau bicara silakan dibuka. Ya silakan. Terima kasih. Nomor 275 Agustus tahun 2024 Jakarta Barat demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Esa. Pengadilan negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa nama lengkap Muhammad Ahmad Akbar alias Ahmad Joni, tempat lahir Depok 8 Juni 1993, jenis kelamin laki-laki, bangsa Indonesia, tempat tinggal Jalan Semboja, 4 12 RT 04 15 Kelurahan Cinere, Kecamatan Cinere, Kota Depok, Jawa Barat, atau apartemen Sky House BSD Tower, Dukston 1 lantai 12 di 1 15L untuk alamatnya gue minta ini pada demo Kecamatan Pakudengan, Kabupaten Tangerang, dan Muslim pekerjaan seniman terdakwa ditahan sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai sekarang. Terdakwa di persidangan didampingi oleh penasihat hukumnya yaitu John Matias, sarjana hukum dan kawan-kawan sesuai dengan surat yang terdaftar di Pemerintahan Menteri Jakarta Barat pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 di bawah nomor besar 1200 2024. Pengadilan negeri tersebut setelah membaca penetapan ketua Jakarta Barat
3 saksi Rizky bersumpah terbuat dalam acara ini dan pada pokoknya terdakwa tidak berada. 4 keterangan saksi aktif pakai di aktif pakai bersumpah karena dikatakan pada pokoknya terdakwa keberatan terhadap uang transfer juta rupiah yang tujuannya adalah bisnis sepatu dan juga keberatan bahwa satu yang dikatakan senjata pakar tidak ada pendidikan persidangan. Menimbang bahwa di persidangan terdapat menunjukkan bahwa persidangan berdasarkan keterangan saksi meringankan yaitu Dwi Andayani keterangannya menimbang bahwa selama persidangan terdengar keterangan ahli Dr. Ilyas S.A.R.A. termuat dalam hal ini dan 2 keterangan ahli Dr. Anand Iskandar S.A.M.H. keterangan termuat dalam hal ini. Menimbang bahwa terdakwa di persidangan memenuhi keterangan yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam menimbang bahwa persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 4 bungkus klip masing-masing berisi 1 bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat meter sebelumnya 2,591 gram. 2. 1 bungkus plastik klip berisikan daun kering dengan berat meter 0,582 gram. 1 buah cangklong untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu. 4. 1 pack pil untuk musim ganja. 5. 1 unit handphone Samsung tipe Z warna hitam. Barang-barang tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa dan saksi bahwa barang tersebut benar diserta oleh petugas kepolisian pada saat terdakwa ditangkap, diperiksa dan didenda sehingga oleh karenanya barang tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian. Menimbang bahwa barang-barang itu disita secara sah dan hukum, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian. Menimbang bahwa masih hakim melakukan barang bukti tersebut kepada saksi dan terdakwa karena yang bersangkutan membenarkan sehingga dapat digunakan dalam pembuktian perkara. Menimbang bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan atau hal kriminalistik nomor 58 79 garis miring NME tahun 2000 tanggal 4 Januari 2024 ditandatangani oleh Yuswati SSI AVT MM dan Prima Arjati SSI MM Farm dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut. 1. 4 bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat meter sebelumnya 2,991 gram di 5 warna putih 5,99 2023 mm. 2. 1 bungkus plastik klip berisikan daun kering dengan berat meter 0,582 gram di nomor warna putih 5600 garis miring 2023 mm. Kesimpulan dan interpretasi hasil 559 2023 mm berupa kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung narkotika jenis metamfetamin terdapat dalam golongan 1 urut 61 apabila Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun tentang narkotika. 2. 5.600 2023 mm berupa daun kering tersebut adalah benar narkotika jenis ganja terdapat dalam golongan 1 nomor 6 apabila Undang-Undang Republik 35 Tahun 2023 sebagai masalah menimbang bahwa dari hasil keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa berhubungan dengan barang bukti serta dibuat dengan surat berita acara dan perihal yang maka dengan fakta-fakta sebagaimana temuan dalam putusan ini. Menimbang bahwa terdapat tidaknya terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan untuk menunda dalam dakwaannya, maka fakta-fakta tersebut di atas berhubungan dengan unsur delik sebagaimana
dari pasal yang tidak kepadanya. Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian perkara ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang dianggap telah masuk dan dipertimbangkan pula dalam perkara. Menimbang bahwa terdakwa oleh penuntut umum telah didakwa dengan dakwaan pertama melanggar pasal 114 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, atau kedua melanggar pasal 112 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2006 tentang narkotika, dan kedua melanggar pasal 111 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2006 tentang narkotika. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa oleh penuntut umum diajukan persidangan dan dakwaan yang disusun secara kombinasi antara alternatif dan kumulatif, maka diberi kebebasan kepada majelis hakim untuk memilih dakwaan alternatif yang mana yang sesuai fakta terungkap di persidangan. Majelis hakim memilih pada dakwaan alternatif pertama melanggar pasal 114 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut. Unsur 1, setiap orang; 2, unsur menawarkan mendukung; 3, unsur menawarkan, dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara atau terbeli, menukar atau menyerahkan narkotika bersama. Menimbang selanjutnya masyarakat pertimbangkan setiap unsur sebagai berikut. Unsur setiap orang. Menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika menentukan setiap orang sebagai subjek hukum mendukung hak dan kewajiban yang menjadi dasar ketentuan tindak pidana mengikuti subjek hukum baik orang perseorangan maupun korporasi. Menimbang bahwa dengan anasir pada setiap orang dapat dipersamakan dengan anasir kata barang siapa bila dikaji dari aspek politik dan peradilan, maka pada hakikatnya ada dua pandangan yang saling bertolak belakang tentang eksistensi anasir setiap orang atau barang siapa yang sebagai bagian dan namun di sisi lain ada pandangan yang menyatakan bahwa anasir setiap orang atau barang siapa bukan sebagai bagian dari suatu tingkah. Setiap orang atau barang siapa itu ada dengan sendiri pada setiap tindak pidana sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi. Sedangkan pandangan lain berasumsi bahwa setiap orang atau barang siapa merupakan bagian dari delik dengan alasan bahwa hal yang membedakan fungsi pertanggungjawaban harus dibuktikan secara. Karena kalaupun ada tindak pidana maka harus dibuktikan dahulu siapa yang bertanggung jawab untuk tindak pidana. Menimbang bahwa subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah orang yang telah diajukan ke persidangan sebagai terdakwa oleh penuntut umum, yaitu terdakwa bernama Muhammad Ahmad Akbar alias Ahmad Yoni, karena didakwa melakukan tindak pidana narkotika dan dituntut untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum dan atas kejadiannya didakwa untuk dilakukan. Menimbang berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa Muhammad Ahmad Akbar Ahmad Yoni sendiri di persidangan, ternyata terjadi kebenaran tentang identitas subjek hukum sebagaimana termuat dalam surat dakwaan adalah benar identitas diri terdakwa Muhammad Ahmad Akbar alias Ahmad Yoni. Menimbang bahwa di persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun hadis sebagaimana halnya orang yang mempunyai orang yang mampu membedakan mana perbuatan baik dan buruk sehingga hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi. 2. Unsur tanpa melawan hukum. Menimbang bahwa pengadilan melawan hukum ada bermacam-macam, bahkan ada yang mengartikan dampak sendiri, kemudian ada yang kemudian ada yang mengartikan berkaitan dengan orang lain, taken and rights, dan ada juga yang mengartikan pertentangan dengan hukum aktif, taken and rights. Menimbang bahwa sebagai ketentuan pasal 38 dan Undang-Undang 35 Tahun 2000 tentang narkotika menunjukkan bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah. Menimbang bahwa sedangkan yang dimaksud dengan peredaran narkotika adalah mengikuti setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, pemindahan kepentingan pelayanan kesehatan dan pengetahuan di pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2000 tentang narkotika. Menimbang bahwa penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh narkotik rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, oleh pengobatan dan dokter telah mendapat izin khusus dari Badan Kesehatan.
Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2000 tentang narkotika, dalam jumlah terbatas narkotika satu dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensi diagnostik serta reagensi laboratorium setelah mendapat tujuan dari negeri atau pejabat yang berwenang. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi I. Madeswita, saksi Sumarno dan saksi Restadi yang merupakan anggota Polri dari tim SAT Narkoba Polres Metro Jakarta Barat melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekitar pukul 1 di apartemen Share House SBSD Tower 1 lantai 15 unit D115L di Jalan Tol Kelurahan Pegadengan Kecamatan Pegadengan Kabupaten Tangerang. Menimbang bahwa tadi disita barang bukti narkotika jenis sabu pada saksi Madeswita, saksi Sumarno dan saksi Restadi seberat 4 paket narkotika jenis sabu dengan berat bruto botol 4,36 gram. Menimbang bahwa terdakwa Mardoni memperoleh narkotika golongan 1 dengan cara terdakwa memesan kepada saksi Abdul Wakai dan saksi Oke membeli seharga 1.200.000 sebanyak 4 paket kecil jenis dengan berat 4,36 gram bruto. Menimbang bahwa terdakwa membeli narkotika jenis sabu untuk digunakan dengan adanya terdakwa positif narkotika sesuai surat keterangan narkotika keterangan narkoba nomor SKN 112/3 res JB tanggal 13 Desember. Menimbang bahwa terdakwa dalam membeli dan menguasai narkotika 1 dimulai dari saksi Abdul Wakai, terdakwa dalam membeli dan menguasai tersebut tanpa dilengkapi dengan surat izin yang sah dari Menteri Kesehatan atau pejabat yang berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun pengobatan. Menimbang bahwa pelaku dan tempat sebagaimana dalam surat dakwaan terdakwa melakukan penyalahgunaan sebanyak 4 bungkus plastik masing-masing berisi 1 bungkus berisi kristal warna putih dengan berat neto sebelumnya 2,591 gram dan 1 bungkus klip plastik berisikan daun-daun kering dengan berat neto 0,58 gram tersebut dakwaan tidak mempunyai tujuan dari Menteri Kesehatan dengan rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan ke makanan ataupun hak atau dan izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki dan menguasai narkotika golongan 1. Karena hal tersebut terdakwa lakukan bukan dalam rangka ilmu penelitian ilmu pengetahuan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan tanpa izin dari pihak yang berwenang, sehingga dengan demikian jelaslah bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah melawan hukum yang berlaku di Indonesia. Ketiga, unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam membeli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1. Menimbang bahwa yang dimaksud dengan narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 poin 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terangkat dalam undang-undang ini sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang sesuai dengan ditentukan dengan keterangan terdakwa setelah barang bukti maka dibuat fakta persidangan. Menimbang bahwa dalam dakwaannya dasar hukum dalam pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2003 yang unsurnya adalah sebagai berikut: dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, gerakan. Menimbang bahwa unsur menawarkan dijual artinya memberikan kesempatan kepada orang lain untuk melakukan penjualan barang untuk mendapatkan uang. Sedangkan unsur menjual memiliki makna memberi sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Sedangkan unsur membeli artinya memperoleh sesuatu dari penukaran dengan uang, harus ada pembayaran dengan uang dengan nilai yang sebanding dengan harga barang